Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di channel Vanderman Audio. Oke, kali ini kita akan membahas box ATV 118A. Nah, box ATV atau mungkin yang banyak yang menyebut dengan sebutan Webin ya. Webin ATV 118A dari Trendy Sound System ya teman-teman. Oke, untuk tampilan boxnya seperti ini. Nah, seperti yang sudah banyak orang tahu ya, model box ATV. Oke, kemudian untuk ukurannya seperti ini teman-teman. Nah, untuk panjangnya 85 atau mungkin lebar ya 85, untuk tingginya 55, kemudian untuk panjang ke belakangnya, panjang total ya teman-teman 77 cm ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian untuk bagian dalamnya seperti ini, kita bisa geser papan atas ke belakang ya teman-teman. Nah, seperti ini. Untuk skemanya ini saya pakai skema ATV 118A original. Untuk sumbernya nanti bisa saya taruh di linknya, saya taruh di kolom deskripsi ya teman-teman, karena saya juga ambil dari channelnya Mas Agung Trendy juga untuk skemanya. Nah, untuk magnetnya ini di luar ya teman-teman, magnetnya ini di luar, sama kemudian untuk sistem kerjanya sendiri ini termasuk horn loaded, tapi kalau menurut saya ini lebih ke band pass horn ya daripada horn loaded, karena untuk skema horn loaded yang asli atau horn loaded sejati itu tidak seperti ini ya teman-teman. Oke, kemudian langsung saja untuk respon frekuensinya itu kira-kira seperti ini teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, ini saya tidak tahu ini benar atau tidak, tapi nampaknya ini benar, karena untuk teman-teman yang pernah mengukur itu saya lihat tampaknya memang dia memang responnya condong ke salah satu frekuensi ya teman-teman. Jadi mungkin grafik ini bisa jadi benar ya teman-teman. Nah, jika grafik ini benar, maka kalau menurut saya box ini itu mohon maaf dalam tanda kutip nggak play gitu ya teman-teman. Kenapa nggak play? Karena apa ya, box ini itu dia itu memfokuskan semua tenaganya ke salah satu frekuensi saja ya teman-teman. Jadi dia itu SPL nya tinggi sekali, tapi rentang frekuensinya itu jadi sempit ya teman-teman, karena tenaganya itu dialihkan ke salah satu frekuensi saja. Nah, seperti itu ya. Nah, box seperti ini kalau kata orang bule itu disebut sebagai one note wonder ya teman-teman, karena dia cenderung menonjol di salah satu frekuensi saja ya teman-teman. Nah, seperti itu. Atau mungkin bisa disebut sebagai one note bass begitu ya. Saya nggak tahu gimana nyebutnya, pokoknya one note bass itu intinya dia cenderung menonjol di salah satu frekuensi ya teman-teman untuk mengejar SPL. Nah, seperti itu. Oke, kemudian box ini sebetulnya juga cukup keren ya teman-teman. Maksudnya untuk performanya, untuk sensitivitasnya ini memang sangat tinggi SPL-nya. Jika kita coba bandingkan dengan box-box lain,
Nah, contohnya seperti ini. Di sebelah kanan ini ada ES18 BPH. Ini semacam turbo ya teman-teman. Mungkin kita bisa geser untuk papan atasnya. Nah, seperti ini. Ini box ini semacam model-model turbo begitu ya teman-teman, ES18 BPH. Kemudian yang tengah ini ya, ini box kita teman-teman, box ATV kita. Nah, kita buka juga. Kemudian di sebelah kiri ini ada Formula 18 VDM. Ya, ini mirip-mirip sama F118 ya teman-teman. Tapi nggak tahu ini akurat atau tidak, karena ini custom saya sendiri. Kita buka juga papan sampingnya. Nah, seperti ini. Nah, untuk ya kira-kira perbandingan dengan beberapa box lain ya teman-teman. Nah, kemudian untuk respon frekuensinya itu kira-kira seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oh iya, ini saya lupa untuk grafik yang tadi itu saya coba pakai BNC 18 TBX 100 ya teman-teman. Nah, kemudian untuk dua box kali ini itu yang ES18 BPH itu juga saya isi BNC juga. Ini sama-sama dua box. Nah, kita bisa lihat di sini perbedaan sensitivitasnya sangat jauh berbeda ya teman-teman. Kita bisa lihat di sini untuk sensitivitas dari ATV ini memang tinggi ya teman-teman. Dia bahkan menembus dari 105 dB untuk 1 watt 1 meter. Nah, jika dibandingkan dengan untuk ES18 BPH atau turbo, ini dia untuk 105 dB ada di atas sedikit ya, tapi masih di bawah dari ATV ya teman-teman. Nah, kemudian untuk perbedaan respon frekuensi juga sangat terlihat sekali. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau box ATV ini dia itu memfokuskan semua tenaganya itu kepada salah satu frekuensi ya teman-teman. Kita bisa lihat di sini seperti untuk respon frekuensi turbo yang di atas 100 Hz ini. Nah, ini sama ATV kayak dialihkan ke sini ya teman-teman, ke berapa ini, 80 Hz ya teman-teman. Nah, sekitar 80 Hz. Kemudian untuk frekuensi bawahnya juga, jadi frekuensi atas, frekuensi bawah dia itu dialihkan ke salah satu frekuensi ya teman-teman. Jadi SPL nya itu bisa tinggi ya, tanpa boxnya tanpa ukuran boxnya harus terlalu besar ya teman-teman. Nah, kemudian jika dibandingkan dengan Formula 18 VDM itu kira-kira seperti ini. Nah, kita bisa lihat untuk garis merah ini Formula 18 VDM, sama-sama dua box. Ini ya boxnya memang mirip F118 ya teman-teman. Ini coba saya isi dengan Lavose SAF 184.04. Nah, hasilnya seperti ini. Untuk sensitivitasnya ini masih tetap di bawah ATV ya teman-teman. Nah, untuk frekuensi bawahnya sendiri sebetulnya dia lebih unggul, tapi untuk SPL puncaknya dia masih ada di bawah ATV ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Akan tetapi yang perlu diingat ini adalah SPL untuk sensitivitas ya teman-teman, untuk masukan 1 watt 1 meter ya. Untuk maksimum SPL, nah ini ceritanya beda ya teman-teman, karena untuk maksimum SPL itu yang pertama sulit diprediksi, yang kedua itu banyak faktor yang mempengaruhi ya teman-teman. Jadi untuk maksimum SPL ini untuk kedua box ini saya tidak tahu, karena memang harus benar-benar dicoba di lapangan ya teman-teman. Jadi untuk grafik yang saya tampilkan ini adalah grafik sensitivitas ya teman-teman,
bukan maksimum SPL ya teman-teman. Untuk maksimum SPL ya kita harus mencobanya di lapangan sama diukur ya teman-teman. Nah, oke, kemudian untuk skemanya ini saya ambil dari skema original ATV 118A itu. Nanti linknya saya taruh di kolom deskripsi. Tapi mungkin bagi teman-teman yang membutuhkan bisa screenshot gambar ini. Nah, ini skemanya tidak saya rubah, ini cuma saya gambar ulang saja. Nah, tapi saya yang bingung adalah di sini ya teman-teman, di bagian speakernya. Ini karena jaraknya menurut saya ini cukup mepet. Kita bisa ukur dari papan speaker ke dinding belakang. Nah, ini 22,7 ya teman-teman. Nah, ini saya coba saya kasih ACR 188.127, ini tampaknya juga mepet. Maka dari itu untuk pintunya sendiri saya juga tidak paham bagaimana ukurannya. Kemudian untuk boxnya yang asli tampaknya bracing yang ini yang saya tunjukkan ini itu tampaknya ada yang dicowak ya teman-teman. Tapi masalahnya ini kalau dicowak ini mau dicowak sampai berapa senti ya teman-teman, karena tampaknya ini terlalu tipis ya mungkin, karena ini cuma berapa senti ya, sebentar, sekitar 1,4 1,5 cm ya mungkin teman-teman. Nah, itu kan tipis sekali ya teman-teman. Jadi untuk bagian dalamnya ini saya tidak paham bagaimana cara ngakalnya, karena ketika saya coba pakai speaker lain pun juga kayaknya masih sama. Nah, yang ini 18 TBX 100 ini tampaknya juga masih sama. Kita bisa coba geser. Nah, untuk bagian belakangnya ini juga tetap, menurut saya tetap kecil ya teman-teman, sisanya. Jadi untuk ukuran pintunya sendiri saya tidak bisa kasih ukuran, karena ya ini tadi ya saya bingung ini cara masangnya bagaimana. Jadi mungkin bisa terserah teman-teman untuk ngaturnya bagaimana agar speakernya bisa masuk begitu ya teman-teman. Nah, mungkin seperti itu. Nah, kemudian apabila box ini diisi dengan beberapa speaker lain, itu responnya kira-kira seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini yang garis merah ini ada ACR 18700 MK1, kemudian yang biru ini JIC LB 18075 teman-teman. Nah, kita bisa lihat di sini kalau dia memakai speaker yang istilahnya kurang balap gitu ya, atau speaker biasa, itu responnya makin melebar ya teman-teman. Nah, garis biru ini menurut saya dia itu range frekuensinya lebih lebar daripada yang merah atau hitam. Untuk bass rendahnya pun dia juga sedikit muncul begitu ya, sedikit ada. Tapi untuk SPL nya dia sedikit menurun ya teman-teman. Nah, jadi kalau diisi dengan speaker biasa itu responnya jadi agak lebar, tapi SPL nya menurun begitu ya teman-teman. Nah, jadi mungkin saya kembalikan lagi ke teman-teman mau yang seperti apa atau kebutuhannya bagaimana. Nah, oke, kalau begitu sekian dulu dari video skema box kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.